I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know you didn't have to cut me off. Said that I could never have to know we were nothing. Don't need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Sebelumnya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang telah datang pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sebelum kajian pada pagi hari ini, baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Mulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Amalia Iman Chandra, bisa kalian panggil Intan. Terus sebelah kanan Saya Iman Bagus Martadeo. nama saya Alvina Dewi. Nama saya Monica Yudita. Nama saya Persiwa. Oke, sudah semuanya ya. Jadi di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum ya? Jadi bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas satu topik yang kita bahas sama-sama. Terus kita saling mengeluarkan atau mengeluarkan ide dan mengeluarkan pendapat ya. Sebelumnya kalian kesini atas dasar keterpaksaan atau kerelaan? Kerelaan semua ya. Jadi sudah efisiensi waktunya. Hari ini kita mau berapa menit? 15 menit cukup? Jadi semuanya 15 menit? Oke, sebelumnya Ibu jelaskan kembali, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok di mana nanti kita akan membahas satu topik, kita bahas sama-sama lalu saling mengeluarkan pendapatnya masing-masing ya. Gimana semuanya udah siap? Ya, jadi bimbingan kelompok itu di dalamnya nanti ada 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Kalau topik bebas itu biasanya topiknya dari kalian, kalau topik tugas itu topiknya dari ibu. Pada kesempatan kali ini gimana kalau kita pakai topik tugas dulu, itu topiknya dari ibu. Setuju semuanya? Oke, jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah kedisiplinan. Ada yang tahu nggak sih apa itu kedisiplinan? Disiplin. Itu ya, tidak melanggar aturan. Ada yang lain? Ya. Disiplin itu apa? Ada yang tahu selain itu? Oke, jadi ditambahkan ya, kedisiplinan itu merupakan suatu kondisi yang tercipta di mana terdapat nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Jadi orang-orang yang disiplin itu termasuk orang yang dia tepat waktu dan selalu menaati aturan dan norma yang berlaku. Jadi kedisiplinan itu ada tujuannya. Jadi kenapa sih kita harus jadi orang yang disiplin? Apa tujuannya itu? Ada yang tahu? Ya, ada yang lebih baik. Kenapa sih kita harus disiplin? Kenapa harus berangkat? Kalian harus menjadi pribadi yang lebih baik. Ada yang lain? Oh, ya, jadi
Ibu tambahkan ya, tujuan dari disiplin itu benar yang dikatakan teman kalian tadi. Selain itu biasanya disiplin itu bisa membantu kita untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, terus kehidupan kita itu juga lebih teratur karena kita taat aturan, disiplin, dan tertib ya. Jadi yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Ada yang tahu faktor apa yang mempengaruhi kedisiplinan di dalam diri kita? Jadi saya malah kenapa sih kita tuh kayak apa ya, mempengaruhi kedisiplinan kita gitu loh. Kenapa kita jadi orang yang tahu? Sambungnya Kalau itu menambahkan ya, biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan itu bisa dari apa, pertemanan. Misalkan ya, kamu punya teman, nah, teman kamu itu malas nih, nanti kan ada bakal ya selain malas juga, misalnya ada tugas nih mau ngerjain, bisa diajak temennya main, pasti kan mengurangi kedisiplinan kita juga kan. Termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi itu ada misalnya dari kata-kata juga ya. Kadang kan ada nih anak yang benar-benar dimanja sama orang tuanya, misalkan nih dia ngelakuin kesalahan atau dia nggak taat aturan, tapi karena dia terlalu dimanjain sama orang tuanya, karena ditegur, jadi nilai kedisiplinan dia itu kurang. Nah, juga tahu nih. Oke, selanjutnya itu ada tips agar kita menjadi disiplin. Apa sih tipsnya? Ada yang tahu tips agar kita menjadi orang yang lebih disiplin? Ya, membuat jadwal, benar. Lain, membuat jadwal agar kita tuh apa ya, tepat waktu. Oh ya, oke. Selain membuat jadwal, kalian juga bisa apa ya, ngerjain tugasnya itu dulu. Jadi jangan kayak ditunda-tunda gitu loh. Pikirin kalau hari esok misalkan ditunda itu tugas yang kalian punya itu bakal lebih banyak dan gimana ya? Ini bakal keteteran gitu loh kalau misalnya kita menunda-nunda waktu. Nah terus misalkan ada yang sering di sini ya, telat. Kalau siapa yang di sini sering telat? Rumahnya jauh ya, tapi kenapa sering telat? Karena bangunnya telat atau gimana? Karena emang pengen telat atau gimana? Yang tahu ada yang sering telat nggak nih? Jarang. Jadi kalau misalkan yang sering-sering telat ya, bisa kalian atur waktu nih dari malamnya. Kita pasang alarm biar besoknya itu kita nggak bangunnya telat dan siangnya juga nggak telat. Misalkan direncanain jarak dari rumah kalian ke sekolah itu berapa menit. Nah nanti kalian pasang alarm sebelum mungkin ya sebelum berangkat sekolah. Jadi cukup, ada yang ingin ditanyakan? Sudah teman semuanya? Jadi ada yang bisa menyimpulkan dari yang sudah kita bahas tadi? Hah? Kamu aja telat kok. Gantian aja. Kalian dapat dari pertemuan kali ini. Kamu gantian sama Pinky. Kamu gantian sama Pinky. Cewek semua gitu. Ada yang lain? Ini gratis kan? Del, lu gantian sama Pinky. Kita akhiri sesi bimbingan pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Tapi ini harus duduknya agak deket-deketan. Bisa nggak? Enggak. Agak deket-deketan lagi gitu. Tolong. Agak deket-deket banget nggak apa-apa. Agak deket-deketan. Yang tahu bisa agak bisa yang
Dikit lagi. Mager banget. Dikit lagi. Enggak. Nggak apa-apa loh. Jadi lagi udah ya. Jadi nama gamenya itu tangkap aku nanti gini. Ke gimana ya? Yang sakitnya tuh gini ke temennya. Iya iya. Iya. Paham nggak? Iya. Kamu kesini ya? Nggak perlu nyentuh apa? Nggak di atas gitu. Nah, boleh. Nah, oke. Jadi setiap ada kata biru, kalian cepet-cepetan tangkap tangan teman kalian ya. Dihindarin nggak? Boleh dihindarin. Iya boleh, secepat kalian gitu. Tangannya ngehindar sambil tangannya yang satunya nangkap gitu ya. Berarti gini. Iya. Iya. Oke, jadi pada suatu hari saya membeli buku berwarna hijau, lalu setelah itu saya pergi memakan bakso. Ngapa? Makan bakso, Apa itu, Mu? saya ingin melihat burung. Kamu apakah? Materi. Saya melihat burung. Buku biru. Iya. Oke, jadi gini ketangkep ya. Dia mau lagi atau gimana? Boleh. Bingung apa? Yang dipraktekin dulu. Ganti Iya, kayak kata kita praktek kuncinya. itu loh. Berarti berapa materi? Kata Ya, satu. kuncinya. Satu. Terus yang satunya topik bebas. Kayak menceritakan masalah gitu loh. Berarti ini kan yang ngasih kita yang ngasih materi tuh. Emang harus ada breaking. Enggak. Pada suatu hari Andi bermain bersama Supri. Andi bermain dengan di lapangan basket, lalu mereka bola. Oke, gitu ya. Gimana perasaannya semuanya? Senang. Oke. Oke, selanjutnya kita mau melakukan bimbingan kapan lagi? Nanti atau besok? Ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang pada kesempatan saat ini. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kalian semua. Nanti kita tutup dengan doa. Doa selesai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah datang pada kesempatan hari ini. Sebelum mulai kegiatan pada saat ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari Ibu, nama Ibu Amalia Inna Cahya, bisa dipanggil Ibu Intan, dan sebelah kanan Ibu. Nama saya Suci Aulia, Bu. Selanjutnya, Nama saya Azhar Putri. nama saya Salsabila. Nama saya Anissa Salaya Salsabila. Oke, semuanya sudah berkenalan ya. Oke, ada yang sudah tahu kita kumpul di sini tuh mau ngapain? Belum, Bu. Oke, belum tahu ya. Jadi kita kumpul di sini tuh mau melaksanakan layanan konseling kelompok. Jadi ada yang sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum. Nah, jadi konseling kelompok itu salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang di dalamnya itu nanti kita akan menceritakan permasalahan pribadi masing-masing dan kita pilih permasalahan salah satu yang paling urgent kita bahas pada
pada siang hari ini kita bahas bersama-sama, terus kita bahaskan bersama-sama. Dan untuk permasalahan yang lain bukan tidak mau diselesaikan pada hari ini, tapi kita selesaikannya di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Jadi anak-anak semua ini di sini datang atas kesukarelaan atau dipaksa orang lain? Sukarela ya. Oke, karena kalian semua sukarela, Ibu harap nanti dalam menyampaikan cerita atau menyampaikan sesuatu kalian bisa berkata jujur ya. Dan nanti untuk cerita yang diceritakan ceritanya nanti diusahakan hanya kalian saja atau satu kelompok ini aja yang tahu ya. Oke, jadi dijaga kerahasiaannya. Oke, sebelumnya kita buat kesepakatan waktu dulu ya. Untuk hari ini mau berapa menit? 15 menit Bu. 15 menit ya, setuju semuanya? Jadi dijelaskan kembali pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok, yaitu salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang dimana kita nanti akan menceritakan permasalahan pribadi kita masing-masing, kita berbicara jujur, lalu kita tuntaskan permasalahannya itu bersama-sama. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Siap ya. Oke. Boleh dimulai dari sebelah kanan Ibu untuk menceritakan permasalahannya. Jadi saya tuh merasa ini Bu, pacar saya itu toksik gitu loh Bu. Pacarnya toksik ya. Oke, untuk selanjutnya? Sebenarnya saya sering jauhin temannya. Sering? Dijauhin teman. Selanjutnya? Ada tinggi. Sering rasa tinggi. Saya mendapatkan nilai jelek. Mendapatkan nilai jelek. Yang terakhir? Saya mencari. Untuk kesempatan kali ini kira-kira permasalahan siapa nih yang mau kita bahas terlebih dahulu? Suci Bu. Ya, permasalahan Suci, apakah Suci setuju untuk menceritakan masalahnya? Setuju Bu. Bisa mulai Suci untuk menceritakan masalahnya. Jadi aku merasa kalau pacar saya toksik tuh karena kayak kan saya nih nggak LDR ya Bu, jadi tiap hari ketemu gitu kan. Jadi kayak setiap hari itu kan saya juga butuh waktu buat main sama orang lain gitu kan, sama teman-teman yang lain. Tapi saya tuh setiap hari tuh harus sama dia terus gitu, seminggu full harus sama dia terus. Kayak saya pulang kuliah harus dijemput dia, nggak boleh pulang orang lain. Kayak saya pakai kelompok pasti ditungguin juga. Pokoknya setiap saya izin main nggak boleh gitu. Emang toksiknya tuh kayak bukan fisik gitu loh Bu, tapi kayak dari dia tuh posesif gitu. Jadi pacarnya Suci itu ini ya terlalu posesif dan jadi Suci ngerasa nggak nyaman gitu ya. Itu kalau boleh tahu sudah terjadi sejak kapan? Sejak saya masuk kuliah itu Masuk kuliah ya, jadi pacarnya lebih posesif gitu ya. Untuk teman-teman yang lain ada apa yang ingin ditanyakan dari permasalahan Suci? Ya, silakan. Untuk pasangan Suci itu kalau posesif tuh karena apa? karena nggak tahu sih alasannya apa gitu. Soalnya emang kalau menurut aku sih karena dia tuh baru pertama kali pacaran gitu loh, jadi kayaknya dia tuh jadi kayak apa tuh harus selalu ngikutin aturan dia gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Oke, jadi apa ya Suci harapkan untuk kedepannya itu biar sama pacarnya gimana? Saya pengen bisa, saya sebenarnya nggak apa-apa Bu kalau misalnya dia
kayak ngatur-ngatur saya gitu kan, tadinya dia peduli, tapi kayak saya nggak suka kalau dia terlalu posesif atau ngatur-ngatur saya gitu loh, bukan saya jadi nggak nyaman juga gitu. Jadi pengennya dia nggak terlalu mengatur gitu ya. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Saya ingin ngasih saran, Bu. Boleh silakan. Sama saya mending udahin aja hubungannya. Putusin ya. Oke, ada yang lain? Untuk Suci, apakah sudah pernah mengkomunikasikannya dengan pacarnya? Belum Bu, belum, nggak takut. Takutnya kenapa? Takutnya kayak nanti kalau misalnya ya mungkin karena niatnya dia sudah putusin, tapi kayak saya tuh masih takut kalau diputusin dia gitu loh Bu, masih sayang. Masih sayang ya, jadi takut untuk mengkomunikasikannya. Takutnya nanti dia marah terus dia memutusin saya gitu. Jadi menurut Suci, kalau misalnya nggak dikomunikasi itu kedepannya bakal gimana? Tetap terus kayak gini sih Bu. Bakal terus tetap kayak gini kan? Menurut Suci, apakah perlu dikomunikasikan dengan pacarnya? Oke, perlu ya. Ya, dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat lagi atau mau beri saran kepada Suci? Suci, dari pertemuan kita kali ini, apa yang kira-kira sudah Suci dapatkan atau Suci simpulkan dari pertemuan kali ini? Dari bisa Suci. Saya jadi ngerasa lega dan ini sih Bu, mau nanti coba buat berani bilang sama pasangan saya gitu. Kalau misalkan emang kalau terus-terusan kayak gini ya pasti nggak baik juga gitu kan. Terus juga saya mungkin jadi nggak takut diputusin, karena kalau misalnya terus-terusan pasti nanti dampaknya di saya juga. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, kita akhiri sesi konseling pada hari ini ya. Oke, bagaimana perasaannya, Suci? Lega Bu. Sudah lega ya? Sudah lega. Untuk kegiatan selanjutnya, kita konseling lagi kira-kira mau kapan lagi nih? Besok Bu. Mau besok ya. Untuk waktu dan tempatnya? Sama di hari ini ya. Oke, sebelum kita mengakhiri konseling pada sore hari ini, gimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breaking dulu ya. Nama permainannya itu tangkap aku. Jadi ketika ibu bercerita dan mengeluarkan satu kata kunci, misalkan bola, nanti ketika kalian taruh tangan kalian di teman kalian itu cepet-cepetan nangkep ya, dan cepet-cepetan menghindar. Oke, paham semuanya? Oke, yuk kita lakuin. Oke, pada satu hari Apa bola ya? kata kuncinya ya bola. Pada suatu hari saya bermain di lapangan Bola. basket. Setelah saya bermain di lapangan basket, saya berlari ke kantin lalu membeli mie. Setelah membeli mie, saya makan kenyang, lalu saya itu bukan bola. Oke, tadi ketangkap nggak kira-kira? Nggak ada ya, berarti udah fokus semua. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian semua karena sudah bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Suci juga telah menceritakan permasalahannya. Oke, semoga pertemuan kita pada sore hari ini bermanfaat
tutup dengan doa saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pulang untuk kalian semua, hati-hati di jalan ya. Selamat doa saya. Apa lah, selamat doa saya. Apa tadi dia bilang apa? Wassalamualaikum.